Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UMKM Kisuda Yuta Sejahtera akan mempresentasikan mengenai produk kami. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan juga ketersediaannya untuk mengikuti presentasi kami saat ini. Untuk yang pertama, UMKM ini dimiliki atau direkturnya adalah Bapak Sultan Kafi Panjabara. Untuk sekretarisnya adalah Ibu Devi Wahyu Putri Anjarsari. Untuk anggota yang pertama adalah Sri Wahyuni. Untuk presenter adalah saya sendiri atau Cerita Meranani Anukasari, dan anggota yang kedua adalah Kintara Aulia Faradisa. Di sini yang pertama saya akan membacakan mengenai visi dan juga misi dari perusahaan kami. Visi, menciptakan produk makanan yang unggulan, yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pola makanan yang sehat serta bahan-bahan pilihan dari Indonesia, terutama bahan pangan lokal. Untuk misinya adalah yang pertama, proses produksi menggunakan alat yang higienis dan bahan yang berkualitas. Misi yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah. Misi yang ketiga adalah menjaga cita rasa makanan. Misi yang keempat adalah memperkenalkan olahan jagung Madura kepada masyarakat luas. Dan misi yang keempat adalah membangkitkan semangat berwirausaha atau entrepreneurship. Selanjutnya adalah misi yang terakhir adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Untuk penjelasan selanjutnya adalah struktur organisasi. Di sini dijelaskan jika direktur utamanya adalah Bapak Sultan Kafi Panjarbara. Untuk manajer keuangan adalah Ibu Sri Wahyuni. Untuk manajer personalia adalah Cerita Amranani. Manajer produksi adalah Ibu Kintara Aulia Faradisa. Dan yang terakhir adalah manajer pemasaran adalah Ibu Devi Wahyuni. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih Saudari Jelita. Perkenalkan, nama saya Kintara selaku manajer produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan kami pasarkan. Produk yang kami ciptakan merupakan bisnis dalam bentuk usaha kuliner mie sehat. Produk ini bernama Muhlisin atau Madura Corn Healthy Instant Noodles, yang artinya mie instan sehat dari jagung. Next. Tercetusnya ide tersebut berdasarkan pada kurangnya pemanfaatan jagung lokal Madura dan budaya masyarakat yang gemar mengkonsumsi makanan secara instan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, budaya tersebut tidak diimbangi dengan pola makan yang sehat, sehingga menyebabkan munculnya penyakit baru seperti obesitas atau berat badan yang berlebihan. Oleh karena itu, muncullah sebuah ide bisnis berupa inovasi mie instan sehat. Nama ide bisnis tersebut adalah Madura Corn Healthy Instant Noodle atau Muhlisin. Ide bisnis tersebut dianggap cocok untuk menjadi pengganti mie instan yang dinilai kurang sehat, karena produk yang kami buat kaya akan karbohidrat serta rendah lemak. Produk Mulisin ini terbuat dari bahan yang aman seperti jagung, lemak ayam, bawang putih, garam, dan juga bumbu pendamping lainnya. Untuk tambahan informasi, harga di sini kami menjual dengan harga 5.000 per kemasan dengan tempat penjualan di area Telang Bangkalan. Terima kasih, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devi selaku manajer pemasaran. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku manajer pemasaran akan menjelaskan mengenai peluang bisnis. Untuk peluang bisnis yang pertama, produk kami ini memiliki inovasi produk mie instan yang sehat. Untuk yang kedua, produk kami hasil diversifikasi jagung lokal Madura. Yang ketiga, produk kami ini juga belum banyak pesaing. Yang keempat, produk kami tanpa adanya bahan pengawet. Yang kelima, produk kami ini sangat cocok sebagai makanan diet atau penurunan berat badan. Lalu yang keenam, produk kami ini memiliki harga yang terjangkau. Untuk dimension, kota yang menjadi target yaitu Kota Bangkalan, area kampus dan sekitarnya. Untuk gender yaitu perempuan atau laki-laki. Demografisnya yaitu usia yang ditargetkan yaitu 15 hingga 60 tahun. Untuk lifestyle, targetnya yaitu sederhana hingga mewah. Income-nya yaitu standar pendapatan. Untuk sosioekonomi, pendidikannya semua tingkat pendidikan. Occupation-nya untuk semua kalangan pekerja. Lalu untuk bagian fisiografi, personality-nya yaitu target kepada penggemar mie instan dan tahap diet. Lalu untuk outlet type, kriteria in-store outlet, kita akan membuka 10 toko atau supermarket. Untuk benefit shop, keinginannya yaitu murah dan sehat. Lalu produk feature-nya yaitu harga murah dan mudah didapat. Untuk usage, user statusnya kita menggunakan targetnya yaitu kepada konsumen baru maupun yang loyal. Untuk awareness dan intention, produk knowledge-nya jagung merupakan komoditas dengan bahan baku yang kita butuhkan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini dilakukan dua metode strategi pemasaran, antara lain melalui penjualan stand atau penjualan di beberapa toko dan promosi, serta jalur penjualan melalui media online. Kemudian ada masalah dan juga solusi. Untuk masalah permasalahannya sendiri, permasalahan yang pertama yaitu produksi yang masih sedikit. Yang kedua yaitu produk yang masih baru dan belum dikenal. Yang ketiga, tenaga kerja yang minim. Yang keempat, ataupun yang terakhir, modal yang terbilang tinggi untuk usaha baru. Dan untuk solusinya sendiri yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan dan produksi secara bertahap. Yang kedua, promosi berkelanjutan agar terus meluas dan dikenal. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk agar banyak diminati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model bisnis yang kami kelola, yaitu berbiaya yang diperlukan. Informasi mendasar, perhitungan sebesar Rp21.607.000 yang meliputi bangunan, komputer, beserta mesin dan peralatan. Kemudian untuk perizinan yang meliputi perizinan BPOM, perizinan halal, surat izin tanda usaha, dan surat izin lainnya sebesar Rp4.800.000. Kemudian ada biaya pengeluaran yang mencapai Rp49.629.000 per tahunnya, di mana meliputi biaya bahan baku, biaya sewa, dan operasional lainnya. Sedangkan untuk biaya gaji 1 tahun untuk 5 orang Rp28.400.000. Kemudian untuk penataan bandrol harga untuk Rp1.000. Dan untuk perkiraan produksi dalam 1 tahun yaitu sebesar 18.000. Saya akan masuk terhadap proyeksi keuntungan. Dari penjelasan saya sebelumnya, keluaran modal awal untuk besar Rp114.436.000 dan untuk planningnya sendiri akan jadi sebesar 20% dan sisanya didapatkan dari pinjaman. Melalui perhitungan yang kami lakukan, keuntungan atau laba bersih yang kami dapatkan selama 1 tahun yakni sebesar Rp11.098.826. Di samping itu, dalam perhitungan payback period dan break even point diketahui bahwa dengan modal yang tertera akan dihabiskan waktu selama 2 tahun 7 bulan untuk kembalinya modal dengan penjualan 42.944 unit dan dalam kurun waktu tersebut. Nah, dengan adanya kerjasama dapat mengubah alur perolehan modal itu sendiri, sehingga apabila kerjasama dilakukan, maka kami sebagai pengusaha akan sebaik mungkin memberikan profit yang menjanjikan. Tentu saja hal tersebut disesuaikan dengan penjualan dan seberapa besar kontribusi yang mitra kerja berikan kepada usaha kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab yang pertama, saya serahkan kepada pihak petani. Untuk pihak petani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Saya selaku pihak petani, Diajeng Trisno Pratiwi, izin bertanya, mengapa Anda memilih menggunakan jagung lokal Madura untuk menunjang bahan baku dari usaha yang Anda jalankan? Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menjawab. Di sini, mengapa kami menggunakan jagung lokal Madura? Karena dibandingkan dengan jagung hibrida, jagung lokal tidak membutuhkan perawatan yang intensif dan juga hasil produksinya tidak terlalu keras, sehingga bisa menjadi makanan pokok sehari-hari kita. Sekian jawaban dari pertanyaan yang pertama. Untuk penanya selanjutnya adalah dari mitra usaha ataupun toko. Untuk mitra usaha ataupun toko, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Jelita. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah Anda dapat menjamin produk Anda merupakan produk yang alami dan aman? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Choi. Untuk jawaban yang kedua, pertanyaan kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Choi selaku mitra usaha perusahaan kami. Perkenalkan, saya Cintara selaku manajer produksi, izin menjawab pertanyaan Anda.
Mengenai permasalahan alami maupun tidak, dan juga apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak, kami dapat memastikan bahwa insya Allah produk yang kami pasarkan dijamin alami dan juga aman untuk dikonsumsi. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena sebelum mulai memasarkan kepada mitra usaha maupun konsumen, tentunya tim kami akan mengecek kembali produk yang didistribusikan atau biasa disebut dengan quality control. Selain itu, perusahaan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengenai pengujian bahan baku, kemudian pengambilan sampel selama proses produksi, hingga produk jadi. Pengujian saat proses produksi merupakan langkah yang tepat guna mendeteksi dini jika terjadi masalah, sehingga perusahaan kami dapat dengan cepat melakukan perbaikan yang selanjutnya dijadikan pedoman agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Selain itu, kami juga mengurus segala hal yang berkenaan dengan perlindungan usaha, baik perizinan tanda daftar perusahaan atau TDP, perizinan BPOM, sertifikat halal oleh MUI, dan perizinan lainnya untuk memastikan bahwa produk kami sudah siap untuk dipasarkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Jelita. Terima kasih Saudari Kintara. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pihak Dinkes untuk bertanya. Kepada pihak Dinkes, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fernanda dari pihak Dinas Kesehatan. Di sini saya izin bertanya, bagaimana Anda menjamin bahwa produk yang Anda pasarkan menggunakan bahan baku dan juga produksi yang Anda lakukan selalu aman dan juga menyehatkan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang Anda lakukan setelah mendapatkan izin halal dan juga BPOM. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Fernanda. Untuk pertanyaan ini, saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Seperti yang telah disampaikan rekan saya tadi, salah satu membangun kepercayaan konsumen yaitu dengan memberikan cap halal dan izin BPOM untuk menentukan keamanan produk. Selain itu juga memberikan kualitas produk yang bagus, baik dari segi kemasan maupun produk minyak. Untuk langkah yang dapat dilakukan agar kualitas produk kami terjamin kebersihan dan mutu produk kami adalah dengan cara menggunakan bahan baku yang sama, jenis bahan baku yang sama, dan alat yang sama. Selain itu, kami juga akan melakukan sterilisasi alat setiap habis digunakan. Untuk lebih menjamin mutunya, kami juga akan melakukan upgrade nomor BPOM setiap 5 tahun sekali. Cukup dari saya kembalikan kepada Saudara Jelita. Terima kasih, Saudari Devi. Untuk tanya jawab yang selanjutnya, saya persilahkan kepada pihak perbankan untuk bertanya. Kepada pihak perbankan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Agustia, perwakilan dari pihak perbankan, ingin bertanya, bagaimana cara Anda mengatasi apabila perhitungan balik modal yang telah diprediksi dari awal ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dan mengalami kerugian bagi perusahaan Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya yang selanjutnya. Untuk rekan saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab hal seperti itu memang tidak dapat atau tidak bisa dihindari atau diprediksi. Namun kami sebagai seorang pengusaha, apalagi pengusaha startup, akan sebaik mungkin menghindari kerugian tersebut, yaitu dengan beberapa cara, antara lain. Yang pertama, melakukan pembukuan dan ataupun manajemen keuangan secara benar. Yang kedua, menyiapkan agar tidak terduga sebagai persiapan apabila terjadi sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, secara bertahap melakukan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap dan berkelanjutan dari hal kecil hingga hal-hal yang besar agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Mungkin itu sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk mitra investasi untuk bertanya. Kepada mitra investasi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Jelita selaku manajer personalia. Saya Masya dari pihak mitra investasi izin bertanya. Jadi berapa banyak sih waktu yang Anda butuhkan untuk bisnis ini dan bagaimana cara Anda sendiri untuk membangun kepercayaan kami sebagai mitra usaha Anda? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Masya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Silahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Mengenai berapa lama waktu yang kami habiskan untuk usaha ini, saya kira akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghabiskan usaha kami, mengingat kami yang baru merintis usaha. Kemudian dengan adanya kerjasama, maka kami harus melakukan kesepakatan antara dua belah pihak karena mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi yang Anda berikan. Menanggapi pertanyaan berikutnya, sebagai seorang mitra kerja, maka hal pertama yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan yaitu dengan kepercayaan itu sendiri. Mengapa demikian?
karena sebuah kerjasama dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling percaya. Kemudian, selain itu, kami akan dengan sebaik mungkin memberikan kemajuan dari usaha kami secara berkelanjutan agar para mitra dapat mengetahui perkembangan dari usaha ini sehingga para mitra tidak perlu mengkhawatirkan tindak kecurangan yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Sri Wahyuni. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih pada pihak petani, mitra usaha, pihak dinkes, pihak perbankan, dan juga mitra investasi. Sekian dari presentasi kami, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.